lalu sudah kita bahas terkait dengan fikih Ramadan ya. Tapi ada beberapa hal yang belum tuntas saya sampaikan terkait dengan siapa-siapa yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maqasid syar'i ibu sekalian, tujuan penerapan syariat itu salah satunya adalah untuk hifdzun nafs, adalah untuk menjaga diri, untuk menjaga jiwa ya. Sehingga jika ada ketentuan syariat gitu ya yang memang tidak bisa ditunaikan karena itu tadi untuk hifdzun nafs, nah maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran, memberikan rukhsah bahwa ibadah tersebut boleh ditinggalkan lalu kemudian diganti dengan amalan-amalan yang lainnya begitu. Tapi ibu memang kelihatannya sudah tidak ada yang konsentrasi. Soalnya pagi-pagi pasti nggak sarapan ini, biar makan siangnya itu terasa lebih nikmat ya. Konsen dulu ya, konsen dulu sedikit. Ya. Maka ibu sekalian, ada beberapa kelompok yang diberikan rukhsah oleh Allah boleh meninggalkan puasa. Pertama adalah orang sakit. Orang sakit. Orang sakit ini dalam syariat maka dia boleh meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, sakit ini ada dua jenisnya ibu sekalian. Pertama adalah sakit yang memang tidak dimungkinkan sembuh. Menurut diagnosa dokter gitu ya, atau menurut pengalaman dirinya, ketika dia berpuasa itu mengancam jiwanya. Nah maka untuk orang yang sakit yang tidak dimungkinkan sembuh, dia boleh meninggalkan puasa lalu kemudian menggantinya dengan fidyah. Menggantinya dengan fidyah. Nah itu sakit ya. Kemudian yang kedua, ada jenis sakit yang dimungkinkan sembuh. Baik menurut diagnosa dokter atau menurut pengalaman dirinya bahwa sakit tersebut biasanya dimungkinkan untuk kembali sembuh, maka ketika sakit dia boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tetapi dia diwajibkan untuk mengganti atau untuk mengqadha'nya di hari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya nanti di bulan Ramadan ada ibu-ibu yang terkena tipes misalnya atau DBD, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya gitu. Maka kalau pertanyaannya boleh nggak saya nggak puasa, maka jawabannya boleh, silahkan. Sakit itu adalah udzur syar'i yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah puasa. Apakah saya harus fidyah karena saya tidak berpuasa? Tidak harus fidyah. Cukup dengan mengqadha'nya, cukup dengan menggantinya di hari yang lain nanti sesudah Idul Fitri masuk bulan Syawal. Nah, maka ibadah puasa yang ditinggalkan tersebut itu harus diqadha' gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua ibu sekalian, siapa lagi yang diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah puasa adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil ini hadirin itu kan kadang-kadang tidak sehat fisiknya gitu. Di pagi hari terkena morning sickness biasanya itu, atau emesis, mual gitu ya, kemudian pusing gitu. Sehingga bagi wanita hamil, karena kehamilannya ini maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Demikian juga wanita menyusui, jika dianggap
Seandainya berpuasa itu mempengaruhi melalui produktivitasnya, mempengaruhi misalnya air susunya sehingga tidak mengenyangkan bagi bayinya, gitu ya Bu ya. Maka bagi wanita menyusui ini pun diperkenankan untuk meninggalkan puasa dengan syarat bayi yang disusuinya itu usia radha'ah, di usia persusuan, yaitu di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, maka bayi tersebut harusnya memang sudah disapi karena kualitas ASInya sudah memburuk, gitu ya. Dan bayi tersebut memang sudah siap untuk diberikan makanan yang padat di luar ASI, gitu. Nah, sehingga usia persusuan atau usia radha'ah itu adalah di bawah 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun, gitu. Nah, jadi bagi wanita yang hamil dan menyusui ini, ibu sekalian, maka diperbolehkan dalam syariat dia meninggalkan puasa. Lalu bagaimanakah konsekuensinya jika dia berbuka karena dirinya? Ya. Dia berbuka itu karena memang dirinya tidak mampu mendirikan puasa, karena pusing, karena sakit dan sebagainya, maka dia disamakan dengan orang sakit. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi wanita hamil ini yang dia berbuka karena dirinya, maka dia disamakan dengan orang sakit, yaitu wajib mengqadha atau menggantinya di hari yang lain nanti sesudah bulan Syawal, gitu. Kalau dia berbuka karena dirinya. Tapi kalau dia berbuka karena bayinya, badannya sehat, sebetulnya dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Hamil kebo, hamil kebo, makan enak, minum enak, tidur enak, nggak ada masalah. Tidak seperti orang hamil. Ada yang begitu hamilnya di sini, enak banget. Itu Bu, kalau hamilnya begitu terus aja Bu hamil. Terus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang melihat banyak umatnya nanti di Yaumul Qiyamah, gitu. Maka disunnahkan memang untuk tazawwaj al-wadud al-walud. Walud itu artinya yang banyak anaknya, gitu ya. Cuma kadang-kadang bagi wanita yang di masa hamilnya itu bermasalah, itu ini aja, gitu. Kadang-kadang jadi alasan untuk, ya Allah hamilnya kayak gitu, berdiri aja pusing, gitu ya. Apalagi aktivitas, salah satunya saya Bu, kalau lagi hamil itu luar biasa, gitu. Kena matahari salah, kena AC juga salah. Ya Allah ya. Nah, jadi kalau seandainya tubuhnya sehat, tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi kemudian begitu dia berkonsultasi dengan dokter mengatakan ibu tidak boleh puasa. Misalnya ini janin yang ada di dalam rahim ini membutuhkan asupan nutrisi yang lebih, misalnya, sehingga dokter menganjurkan dia untuk berbuka. Maka jika demikian keadaannya, ibu sekalian, kewajiban atau konsekuensi hukum bagi wanita ini ada 2. Pertama, dia harus qadha, kemudian yang kedua dia wajib membayar fidyah. Karena apa? Karena dia membatalkan puasanya bukan karena ketidakmampuannya berpuasa, tetapi karena ada orang lain yang harus dia jaga hifdzun nafasnya, gitu, keberlangsungan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekalian, wanita haid, wanita yang nifas itu kan diharamkan untuk berpuasa. Wanita haid yang belum tuntas haidnya, wanita nifas yang belum tuntas darah nifasnya, kan dia diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka konsekuensi hukum bagi keduanya adalah mengqadha, wajib menggantinya di hari yang lain. Jadi wanita yang nifas itu bukan bayar fidyah, ya. Ya Allah, saya kan 30 hari nifasnya, malas saya bayar fidyah saja.
Nah, bukan begitu konsekuensi hukumnya. Bagi orang yang nifas, maka baginya wajib mengqadha, wajib mengganti di hari yang lain. Gitu. Lalu kemudian siapa lagi yang diperbolehkan berbuka adalah orang tua yang sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh. Walladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu, fafidiyatun ta'amu miskin. Nah, orang yang tidak istita'ah ini salah satunya adalah orang tua yang sudah sepuh. Batasan sepuhnya apa ibu sekalian? Maka batasan sepuhnya adalah istita'ah. Dia mampu tidak berpuasa. Sebab ada orang usia 80 tahun itu masih seger, masih kuat, masih mampu untuk menjalankan puasa. Maka di sini batasan sepuhnya ini adalah istita'ah. Mampu atau tidak dia melaksanakan puasa. Seandainya memang diduga bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh berbuka. Syariat memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepadanya untuk meninggalkan puasa. Dengan konsekuensi hukum, dia wajib membayar fidyah. Wajib fidyah saja, tidak harus mengqadha. Kapan qadhanya? Kan dia sudah sepuh gitu. Sehingga baginya adalah membayar fidyah. Gitu. Lalu kemudian terakhir ibu sekalian, siapa lagi yang diberikan rukhsah adalah orang yang dalam safar. Orang yang dalam perjalanan. Mariyaman aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Safar ini adalah salah satu sebab di dalam syariat, salah satu unsur di dalam syariat diperbolehkannya seseorang berbuka. Apa sih safar ini sekalian? Safar itu maksudnya perjalanan jauh di atas 83 km. Nah, itu disebut dengan safar. Ya, safar itu artinya safarnya tuh safar qasar. Safar qasar itu adalah safar yang dengan safar itu diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat secara qasar. Safar qasar itu safar di atas 83 km. Maka bagi orang yang safar, ya, misalnya ibu mau mudik, ya, mau pulang kampung, maka boleh meninggalkan puasa. Ini uzur yang dibenarkan di dalam syariat dengan syarat perjalanan yang dilakukannya adalah perjalanan yang mubah atau ibadah, bukan perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah. Gitu. Saya musafir, saya nggak puasa, gitu. Emang mau kemana? Saya mau bunuh orang di sana. Apa sih mau mencuri di sana, gitu. Itu perjalanan maksiat, maka tidak ada rukhsah ini untuk orang yang bermaksud bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi untuk perjalanan yang mubah, apalagi untuk perjalanan ibadah. Nah, mudik ke kampung halaman itu perjalanan apa sekalian? Mudik itu urf, ya, tradisi di Indonesia, di Malaysia, gitu kan. Setiap lebaran itu orang mudik pulang kampung. Dan alhamdulillah tahun ini Presiden Jokowi memperbolehkan mudik dengan syarat 2 kali vaksin tambah booster. Syaratnya mesti vaksin sama booster, sama punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak bisa mudik. Gitu. Pulang kampung itu silaturahim dengan orang tua. Jadi ini ibadah, satu ibadah. Gitu. Iya, orang tua kan senang banget orang tua itu kalau dikunjungi oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, gitu kan, senang. Jadi pulang kampung berkunjung kepada orang tua ini satu ibadah yang agung, ya, satu ibadah yang mulia. Gitu. Nah, maka ibu sekalian, jikalau memang perjalanannya itu tadi, ya, untuk perkara yang mubah, untuk perkara yang ibadah, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian syarat yang kedua, nah ini sering saya sampaikan, kalau kita mau berbuka
karena safar, karena sebab safar, maka berangkatnya harus sebelum subuh. Berangkatnya itu mesti sebelum subuh. Jangan sampai misalnya jam 8 pagi di rumah ibu makan. Itu tanggal 25 Ramadan. Tanggal 25 Ramadan jam 8 gitu ya, ibu makan, ibu minum. Kenapa makan dan minum? Gak puasa, soalnya saya mau mudik ntar jam 12 siang. Gitu. Nah ini keliru, ini pemahaman yang keliru gitu. Kalau sudah masuk waktu berpuasa, sedangkan dia masih mungkin di rumahnya, maka dia mesti berpuasa, mesti menyelesaikan puasanya. Karena dia sudah masuk waktu berpuasa, sedangkan dia masih mungkin di rumahnya, belum melakukan safar tersebut gitu. Sehingga kalau memang kita bermaksud untuk berbuka, perjalanan itu dilakukan sebelum masuk waktu berpuasa. Kapan sih waktu berpuasa? Kan dengan datangnya fajar. Masuknya waktu berpuasa itu adalah dengan masuknya waktu subuh, azan subuh. Azan subuh itu adalah waktu awal kita mulai menahan diri dari makan dan minum, mulai berpuasa gitu. Sehingga kalau kita bermaksud untuk tidak berpuasa karena alasan mudik, maka hendaklah kita melakukan perjalanan itu sebelum masuk waktu subuh. Jadi berangkatnya malam gitu. Begitu masuk waktu berpuasa, kita masih berada di perjalanan. Nah itu maksudnya diperbolehkan berpuasa, meninggalkan puasa karena safar itu seperti itu. Gitu ya. Tapi saya misalnya berangkat jam 9 pagi ya, di jalan misalnya muntah-muntah, gak kuat saya melanjutkan puasa, muntah, panas, macet. Nah itu kan karena uzur sakit. Kalau sakit boleh, kalau sakit diperbolehkan dia membatalkan puasa gitu. Tapi kalau misalnya tadi ingin berbuka karena sebab safar, maka dia hendaknya berangkat sebelum masuk waktu puasa, ya, sebelum masuk waktu fajar. Nah ini saja Bu, orang-orang yang diberikan rukhsah, orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh meninggalkan puasa. Adapun kelompok-kelompok yang lain maka diwajibkan baginya. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, diwajibkan baginya. Sebab ini adalah satu perbuatan yang fardu, bahkan bagian dari rukun. Bagian dari rukun itu apa? Unsur utama di dalam keislaman seseorang. Sehingga barang siapa orang meninggalkan puasa dengan sengaja, ibu sekalian, karena kesombongannya, karena batarul haq, ya, karena dia mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya meskipun dia qada seumur hidup tidak akan bisa menggantikan puasa yang dia tinggalkan itu. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja gitu. Karena meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, ibu-ibu sekalian, ini adalah satu bentuk pembangkangan. Disebut dengan batarul haq. Inilah hakikat kesombongan yang sesungguhnya atas diri manusia terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga nggak boleh Bu, kecuali ada uzur ini, maka sebab-sebab yang lain tidak diperkenankan seseorang itu berbuka. Gitu. Misalnya, kenapa Bu nggak puasa? Saya lemes, gitu. Lemas bukan sakit. Ini bukan uzur. Memang orang puasa itu nggak makan, nggak minum, pasti lemas. Begitu, sehingga mesti melanjutkan puasanya. Silakan. Puasa, oh iya. Misalnya, tapi dulu saya pernah berada pada masa jahiliyah, ya. Saya pernah berada pada masa jahiliyah, di mana saya belum sampai pada keimanan, belum sampai pada ketakwaan, gitu ya, belum sampai pada ilmu. Lalu hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah hudan, memberikan kesadaran misalnya kepada saya, sehingga menyesali apa-apa yang sudah, kemaksiatan yang sudah dikerjakan gitu.
Nah maka ibu sekalian, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, maka segera ambil hidayah itu lalu pertahankan secara istiqomah. Jangan sampai dilepaskan lagi. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustad-ustadzah. Jadi mantan preman itu kan dia ada progresivitas dari keburukan menjadi orang baik. Tapi kalau misalnya tadinya orang baik kemudian jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, nah maka ini yang buruk justru. Karena sesuatu yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada apa yang kita lakukan hari kemarin. Nah lalu sekarang saya sudah sadar gitu, apa yang harus saya lakukan terhadap puasa yang saya tinggalkan, maka puasa itu wajib diqadha. Puasa itu wajib diqadha. Sebab ibadah puasa ini adalah salah satu kewajiban atas seorang muslim yang tidak gugur bahkan oleh kematian. Sekalipun seseorang wafat, jika dia meninggalkan ibadah puasa yang belum diqadhanya, maka dia mewariskannya kepada ahli warisnya. Jadi yang diwariskan itu bukan rumah, bukan kendaraan, tapi hutang puasa. Gitu. Nah sehingga para ulama mengatakan, jikalau memang di masa lampau kita masih misalnya pernah berada di masa-masa jahiliyah, di mana kita meninggalkan puasa tanpa uzur, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa adanya? Menyesal. Nyesel ya Allah, nyesel saya sudah melewati masa-masa jahiliyah itu di mana saya jauh darimu, jauh dari ilmu gitu. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti dengan selain menyesal, bertobat, menyesal. Kemudian yang kedua, janji tidak mengulangi. Nah ini taubatan nasuha. Janji tidak akan mengulangi. Ya Allah, saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Saya tidak mengulangi terjerumus pada lubang yang sama. Lalu kemudian yang ketiga, ikuti dengan perbuatan-perbuatan salih, perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya adalah mengqadha puasa yang ditinggalkan itu. Nah ini kalau memang hari ini kita sadar, misalnya ya hari ini alhamdulillah Allah memberikan hudan, memberikan hidayah, memberikan taufik itu kepada kita, maka terhadap puasa yang ditinggalkan itu kita wajib mengira-kira, dikira-kira gitu. Ini dulu saya masa jahiliyah tuh, masa SMA misalnya 3 tahun. Selama 3 tahun itu misalnya itu selama sebulan penuh saya berangkat dari rumah seperti orang berpuasa, sampai sekolah saya ngumpet-ngumpet makan bakso di kantin misalnya gitu. Selama 3 tahun itu sama sekali yang saya ingat saya tidak pernah puasa misalnya begitu. Maka kan SMA itu kan 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun itu kan berarti melewati 3 Ramadan. Hitunglah berarti kan 90 hari. Maka 90 hari itu wajib diqadha. 90 hari itu wajib diqadha, lalu kemudian dikeluarkan fidyahnya. Keluarkan fidyahnya. Kenapa dikeluarkan fidyahnya? Sebab kan qadha ini harusnya dulu. Ini udah SMA, kita kan baru lulus SMA kan 3 tahun yang lalu ya, berarti 3 tahun aja. Itu ya Bu ya, jadi wajib diqadha. Qadhanya bagaimana? Para ulama mengatakan wajib menduga-duga, wajib mengukur, wajib mengira-kira kira-kira berapa puasa yang kita tinggalkan. Kalau misalnya ibu ingat-ingat, enggak, kayaknya saya sholihah dari kecil misalnya. Saya dari kecil kayaknya nggak pernah ditinggalin puasa gitu. Nah, ya udah berarti tinggal menyempurnakan puasa yang hari ini kita akan hadapi. Begitu ya. Nah itu, jadi ini terkait dengan fikih puasa. Nah lalu ibu sekalian, ini kan berarti sekitar 1 pekan lagi ya, insya Allah. Tanggal berapa? 3 April ya, ada 4 April. 3 ya, sekitar itu nanti kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah yang nanti mengumumkan berdasarkan penampakan hilal ya, berdasarkan penampakan hilal. Iya silakan. Tadi masalah warisan kodok itu waktunya kapan itu ya? Maksudnya apa Senin Kamis atau bisa di hari-hari? Oh iya.
Misalnya gini, orang tua kita mewariskan qadha puasa misalnya, mewariskan qadha puasa kepada kita, maka nih anak-anak yang wajib mengqadhanya. Dan qadhanya anak-anak ini salah satu bentuk baktinya kepada orang tua yang sudah wafat. Ini Bu, berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah wafat, ibu sekalian, salah satunya bisa dijalankan dengan menggugurkan, menunaikan qadha puasa orang tuanya, gitu. Kapan dilaksanakannya? Kapan aja. Boleh di hari Kamis, boleh di hari Senin, boleh di hari Selasa, boleh di hari Rabu, boleh dilaksanakan kapan saja. Lebih utama disegerakan. Kecuali di hari raya, ya kan, kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ditasyrikan haram hukumnya melaksanakan puasa. Kecuali di hari-hari itu. Tapi memang afdal utama gitu ya, qadha orang tua yang sudah wafat itu lebih afdal, lebih utama untuk disegerakan. Supaya apa? Supaya orang tua kita di alam barzakh lebih cepat terbebas dari hutangnya kepada Allah. Lebih cepat terbebas dari tanggung jawab syariat puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, tetapi memang kalau dilaksanakan pada hari Senin, hari Kamis itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Yaitu sekaligus juga mendapatkan pahala sunnahnya. Tapi kalau niatnya ibu sekalian, niatnya hanya satu, yaitu niat qadha saja. Niatnya qadha saja. Jadi tidak boleh menggabungkan niat yang fardu dengan niat yang sunnah, karena kan levelnya berbeda. Sehingga kalau ibu mau qadha, maka niatnya qadha saja. Seandainya dia dilakukan pada hari Senin, maka insya Allah dia mendapatkan kelebihan pahala puasa sunnah hari Senin. Jika dilaksanakan pada hari Kamis, maka dia insya Allah mendapatkan kelebihan meraih pahala puasa sunnah pada hari Kamis. Tapi memang lebih utama namanya qadha itu yakni disegerakan. Lebih cepat selesai, lebih cepat tuntas, maka lebih afdal, lebih utama supaya segera terbebas hutangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi qadha puasa boleh dilaksanakan. Niatnya untuk qadha itu bunyinya? Iya, niatnya di malam hari karena ini qadha ya. Qadha pokoknya niatnya sebelum subuh. Jadi niat aja ibu, ya Allah, saya niat berpuasa untuk mengqadha puasa ibu saya Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan yang sudah wafat, gitu. Jadi niatnya gitu. Dalam hati boleh kok, malah kan niat itu mahalluhu fi qalbi. Dalam hati aja dilintaskan, ya Allah, saya besok niat untuk berpuasa mengqadha puasa ibu saya Fulanah binti Fulan yang sudah wafat, gitu. Terus nanti sesudah puasa ibu doa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan puasa ini, sampaikan kepada almarhumah yang sudah wafat dan gugurkan segala kewajibannya kepadamu, gitu. Seperti itu. Silakan. Puasa orang tua dibayar sama anak. Ya. Kalau istri boleh nggak bayar? Insya Allah boleh, karena istri itu termasuk salah satu ahli waris. Ya, istri itu termasuk salah satu ahli waris. Jadi insya Allah boleh. Iya. Kita masih punya utang. Iya. Keluarga orang tua. Hutang kita dulu selesaikan. Selesaikan hutang kita dulu, baru sesudah itu menyelesaikan hutang orang lain. Nggak bisa digabung ya? Ya. Gak bisa. Sebab sesuatu yang wajib, sebab sesuatu yang wajib itu tidak bisa digabungkan, tidak bisa sebagaimana ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah itu bisa digabungkan, ya. Seperti misalnya Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Kamis, maka boleh kita ta'addud bin niyah. Boleh kita menggandakan niat. Niat saya puasa sunnah hari Kamis, terus ya Allah niat juga saya puasa sunnah Ayyamul Bid. Malah itu mesti begitu Bu, mesti dilintaskan semuanya supaya mendapatkan semua pahalanya. Maka itulah pentingnya ilmu, ya. Itulah pentingnya kita paham, ya. Itulah pentingnya kita mengetahui hukum, gitu. Kalau sunnah itu dia boleh digabung-gabungkan. Gini, misalnya kita datang ke masjid, Ibu. Nah, ini
Ini salah satu kekhususan. Datang ke masjid gitu ya. Terus ini kayaknya saya mepet nih waktu tahiyatul masjid dengan qabliyah maghrib ini mepet. Nah itu boleh digabungkan. Gitu. Sebab tahiyatul masjid kan kata Rasulullah salatnya adalah kalau kau masuk masjid maka salatlah gitu. Jadi ketika kita niat qabliyah maghrib maka insya Allah kita mendapatkan pahala tahiyatul masjidnya. Tapi kalau yang fardu dengan yang fardu atau yang fardu dengan tadi yang fardu dengan yang fardu maka dia tidak boleh digabungkan niatnya. Gitu seperti itu. Ada lagi? Nah, silakan. Ya, harusnya sih nenek itu dibayar sama anaknya ya ahli waris karena kan cucu sebetulnya dalam waris terhadap oleh orang tua gitu. Tapi sekiranya orang tua tidak mampu boleh cucu boleh. Sekiranya orang tua memang sudah sepuh gitu sudah tidak mampu sama cucu aja boleh. Silakan niatkan untuk membayar. Orang tua angkat, ya orang tua angkat. Ya sebetulnya dia bukan ahli waris ya, sebetulnya dia bukan ahli waris kan. Kalau anak sambung itu dia bukan ahli waris ya, dia itu mendapatkan harta ya. Jadi terhadap anak angkat itu jatah harta ketika orang tua wafat itu didapatkan dari hibah atau wasiat. Kalau urusannya harta ya, misalnya punya anak angkat kan tidak mendapatkan waris ya anak angkat itu. Tapi dia anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya bisa melalui dua jalan. Satu hibah boleh dari jalan hibah. Syaratnya hibah itu harus diserah terimakan, harus taqabbud ketika orang tua masih hidup. Harus masih hidup dan itu tuh harus diserah terimakan, asetnya itu harus dipindah tangankan gitu. Atau yang kedua boleh melalui wasiat. Ya. Wasiat itu bagaimana? Sebelum dia wafat dia titip omongan. Kalau saya wafat maka maksimal sepertiga, karena wasiat itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga harta saya berikan kepada fulan anak angkat gitu. Nah cuman bedanya kalau wasiat itu maksimal 1/3, kalau hibah itu tidak ada batasan nominalnya. Dia mau serahin semua nggak apa-apa kepada anak angkatnya gitu. Ya hibah itu ya seperti hadiah pemberian. Nah lalu misalnya memang orang itu tidak punya anak kecuali anak angkat ya. Nah maka karena sebab itu insya Allah diperbolehkan dirinya untuk mengqadha puasa orang tua angkatnya. Karena ada bukan silah rahim di situ. Karena ada persambungan tadi, ada persambungan tali kasih sayang ya antara dirinya dengan orang tua angkatnya itu. Insya Allah mudah-mudahan termasuk yang diperbolehkan gitu. Nah bahkan ibu-ibu sekalian seandainya memang tidak ada ahli warisnya gitu ya.